شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ba'd. Pada bulan Ramadan yang mubarak ini, kita sedang berpuasa. Mudah-mudahan puasa kita kali ini lebih baik daripada puasa tahun-tahun yang lalu. Dan juga kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan puasanya kita kali ini, kita dapat meningkatkan lagi keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Ramadan kali ini tentunya berbeda dengan Ramadan-Ramadan yang lalu, berakibat daripada ujian Allah dengan adanya COVID-19. Tetapi walau bagaimanapun, dalam bulan Ramadan ini kita terus meningkatkan ibadah kita kepada Allah, terutama sekali ibadah bacaan Al-Quran kita. Sebab walau bagaimanapun Al-Quran dengan Ramadan tidak bisa dipisahkan. Al-Quran adalah identik dengan Ramadan. Ramadan adalah identik dengan Al-Quran. Seperti mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran." Di bulan Ramadan ini Allah menurunkan Al-Quran. Oleh karena itu, Nabi juga menyebutkan bulan Ramadan adalah Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Untuk itu kita digalakkan bertadarus, yakni membaca Quran beramai-ramai, membaca Quran dengan cara kita memahami lebih dalam lagi makna ayat-ayat yang kita baca. Semoga bacaan kita itu benar-benar mendapatkan faedah. Di samping kita mendapat pahala membaca, juga kita mendapatkan ilmu dalam memahaminya. Maka pada kali ini kita mengajak kita semua untuk sama-sama kita membaca Al-Quran dengan cara bertadarus. Untuk itu, ayo masing-masing kita membuka Al-Quran, perhatikan bacaan-bacaan kita dan simak bacaan-bacaan kita, di mana kali ini kita tumpukan pembacaan kita surah Ali Imran. Saya ulangi, surah Ali Imran, di mana surah Ali Imran adalah surah yang ketiga dalam Al-Quran, dan juga surah Ali Imran termasuk juz yang ketiga dalam Al-Quran. Dan surah Ali Imran ini juga adalah termasuk surah yang terpanjang dalam Al-Quran, yakni dia terdiri pada 200 ayat. Dan surah Ali Imran juga adalah surah Madaniyah, yakni surah yang diturunkan di Madinah. Justru itu kalau kita membuka Al-Quran disebut surah Al-Madaniyah, yakni surah ini, ayat ini diturunkan di Madinah. Maka pada kali ini saya ingin mengajak kita semua membaca surah Ali Imran tadi. Kita mulai daripada ayat yang ke-33. Saya ulangi, ayat yang ke-33. Maka buka Quran masing-masing. Ya? Sudah buka? Nah, kalau sudah buka, mari kita mulai bacaan ini dengan ucapan, "Fa-idza quri'al Qur'anu fasta'iz billahi minasyaitonir rajim." Untuk kita memulai bacaan Quran ini, kita dianjurkan terlebih dahulu berta'awuz kepada Allah, yakni mohon perlindungan kepada Allah daripada syaitan yang terkutuk. Untuk itu, mari kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin. Dzurriyyatan ba'daha min ba'd. Wallahu sami'un 'alim. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني
innaka antas sami'ul alim. Shadaqallahul azim. Demikian ayat yang kita baca daripada ayat yang ke-33 hingga sampai 35. Dan di sini kita lanjutkan tentang memahami arti ayat yang kita baca. Kemudian selanjutnya nanti kita akan mengambil iktibar dan pelajaran daripadanya. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Allah telah memilih Nabi Nuh, Allah memilih keluarga Ibrahim dan keluarga Imran melebihi segala umat pada masing-masing. Zurriyatan ba'duha min ba'd, sebagai suatu keturunan, sebahagiannya adalah keturunan dari sebahagian yang lain. Wallahu sami'un alim, Allah maha mendengar dan Allah maha mengetahui. إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني. Ingatlah ketika istri Imran berkata atau berdoa kepada Allah. Apa katanya? Ya Allah Tuhanku, sesungguhnya aku bernazar kepadamu. Bernazar apa? Apabila janin, yakni anak yang dalam kandungan perutnya, kelak menjadi hamba Allah yang mengabdi kepadamu, maka terimalah nazar aku, sesungguhnya Engkau ya Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Itulah di antara arti ayat yang kita baca. Tentu sekali di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala, dari yang di dalam surah Ali Imran ni, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang keluarga Imran, di mana keluarga Imran ada berhubung kait dengan Siti Maryam, ibu Nabi Isa alaihissalam. Tetapi yang fokusnya di sini kita sampaikan adalah tentang Imran. Imran ini ada disebutkan tadi adalah keluarga yang baik. Kemudian disebut juga apa katanya? Imra'atu Imran, istri Imran. Di mana istri Imran ini dalam sejarah sebut namanya Hannah. Mereka suami istri ini adalah insan yang baik, ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lagi mereka ini pada dasarnya, pada mulanya adalah tergolong insan yang istilahnya mandul. Mandul, yakni kalau bahasa kita tidak punya keturunan pada dasarnya. Tetapi bagaimanapun mereka berdua suami istri, rasa inginkan anak itu tidak pernah pudar dalam hidup mereka. Justru mereka terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala siang dan malam agar apa yang diharapkan oleh mereka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kan tadi disebut bahawa istri Imran sampai bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, jadikanlah janin dalam perutku ini menjadi anak lelaki. Pada mulanya mereka ini meminta anak lelaki, tujuannya apa? Untuk nanti anak laki-laki ini ditetapkan mereka untuk menjaga Baitul Maqdis. Nah, itulah nazarnya. Kalau anak yang kukandung ini lahir lelaki, maka akan kujadikan mereka ini, anak ini menjadi penjaga Baitul Maqdis. Nampak? Tetapi apa yang berlaku? Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa wallahu a'lam ma wada'tu wa laysa dzakaru kal unsa. Tapi ternyata yang dilahirkannya ialah anak perempuan. Padahal tadi nazar minta anak lelaki. Tahu-tahunya lahirlah anak perempuan. Itulah dia Maryam. Nah,
Itu pertama. Yang kedua, yang ingin kita petik di sini ialah memang tadi pada mulanya kita sebutkan bahwa mereka ni suami istri memang tidak mungkin mendapatkan zuriat. Walaupun istilahnya benazar dan sebagainya. Sebab bagaimana mungkin? Imran saja sudah berada pada kedudukan lansia. Lansia kalau bahasa kita apa? Sudah lanjut usia. Waktu itu umur Imran ini sudah mencecah 120 tahun. Macam mana bayangkan saudara-saudara sekalian? Orang-orang yang berumur 120 tahun. Kemudian Hannah, istri Imran sendiri juga sudah lansia. Ini sudah berumur lebih kurang 98 tahun. Mana mungkin mereka ini mendapat zuriat? Nah, para hadirin sekalian, tetapi nyatanya Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan mereka anak. Walaupun tadi bukan laki-laki, yakni perempuan, yakni Maryam, tapi di sana itu ada hikmah yang sangat besar. Kenapa mereka berdua meminta anak lelaki, tahu-tahunya Allah menganugerahkan anak perempuan. Di sini maknanya Allah lah yang maha berkuasa di atas segala sesuatunya. Itu satu. Yang kedua, permintaan kita tidak boleh memaksa Allah. Jadi apapun yang dianugerahkan oleh Allah itu adalah hak Allah. Wallahu yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Allah lah yang membentuk seseorang kita dalam perut ibu kita apa yang dikehendaki oleh Allah. Memang kita minta anak laki, tapi Allah anugerahkan anak perempuan. Tapi jangan silap. Di sebalik itu semua ada hikmah-hikmah yang besar. Yang paling besar sekali hikmahnya inilah di mana Maryam melahirkan insan yang istimewa, insan yang luar biasa, insan yang tidak punya anak. Artinya Maryam pun tidak bersuami, tapi dapat anak. Itulah dia Isa alaihissalam. Maka sebut Isa bin Maryam, Isa anak lelaki Maryam. Nah, jadi yang kedua yang ingin kita ambil sini bahwa jangan kita berputus asa daripada rahmat nikmat Allah. Yakni Imran dan istrinya Hannah tidak pernah putus asa daripada rahmat Allah. Tetap mereka meminta kepada Allah siang dan malam. Wala taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa daripada rahmat Allah. Kemudian caranya apa? Caranya terus berdoa. Berdoa artinya apa? Meminta kepada Allah. Jangan putus-putus. Di mana dalam Al-Quran sebut bahwa Imran ini berdoa kepada Allah siang dan malam, tak berhenti-henti. Mereka yakin dengan hakul yakin, seyakin-yakinnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya membuktikan bahwa kehebatan doa itu sendiri. Jadi tuan-tuan, di bulan Ramadan ini juga di samping kita baca Quran, banyakkan kita berdoa. Yang paling baik setelah saya baca Quran, doa. Setelah saya baca Quran, doa. Kita minta kepada Allah apa sudah hajat kita. Kalau tadi Imran umur 120 tahun, Hannah berumur 98 tahun, yang mata kasar melihat takkan mungkin mereka ini mendapatkan anak. Tapi nyatanya Allah Subhanahu wa taala berkuasa. Maknanya kuasa Allah mengatasi umur. Ya, kuasa Allah mengatasi segala-galanya. Walillahi mulkus samawati wal ard. Innama amruhu idza arada shay'an ay yaqula lahu kun fayakun. Jadi di sinilah pengajaran dapat kita ambil, ya. Jangan berputus asa, teruskan berdoa, dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah adalah Maha berkuasa memenuhi segala permintaan hambanya. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu, niscaya aku kabulkan doamu. Cuman perhatian sekalian, ada pesan yang saya sampaikan, ya. Kalau macam mana pun kita kepingin anak, inginkan zuriat, jangan asal kepingin. Sehingga bertukar daripada kepingin, bertukar menjadi kemaruk. Seperti apa? Yang penting aku dapat anak. Laki-laki kah, perempuan kah, tak kisah. Yang penting anak. Kita lupa. Kita lupa. Kalaupun dianugerahkan Allah ala anak, tapi anak yang tidak saleh kepada Allah pun masalah juga. Sekarang banyak masalah kita masalah anak. Maka saya teringat dengan Nabi Allah Ibrahim.
Nabi Allah Ibrahim pun hampir sama kisah sejarahnya dengan Imran. Tetapi Nabi Allah Ibrahim dalam meminta kepada Allah, beliau ada hala tuju yang benar. Apa katanya? Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, anugerahkanlah aku anak yang saleh. Anak saleh, bukan asal anak. Pastikan saleh. Sebab anak yang saleh adalah anak yang mendatangkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Tapi kalau anak hanya sekadar anak, mungkin anak akan menjadikan kita nanti mendorong ke surga, ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Tapi anak yang saleh insyaallah akan mendorong kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi disinilah kita mendapat pelajaran daripada kisah Imran yang tertera dalam Al-Quran surah Imran dan ayat-ayat yang berkenaan dengan sejarah kisah Imran bersama keluarganya, maka disebut Ali Imran. Ali Imran artinya keluarga Imran. Di dalam ayat tersebut masih banyak lagi pelajaran-pelajaran yang dapat kita ambil. Untuk itu, selain kita membaca ayat yang kita baca tadi, maka juga perlu Anda semua menyambung atau meneruskan bacaan-bacaan yang lain dan juga menyimak tafsir-tafsirannya untuk mudah. Baca saja, simak saja dalam tafsir Ibnu Katsir umpamanya. Di situ mudah dapat dipahami. Walaupun banyak tafsir-tafsir yang lain, ya, tafsir Qurtubi dan sebagainya, tapi tafsir yang paling mudah, yang paling ringan buat untuk permulaan, baca dulu tafsir Ibnu Katsir. Mudah-mudahan dengan kita membaca ayat-ayat tersebut, kita memahami maksud dan tujuannya, akan menambahkan lagi keyakinan, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk terus membaca Quran, untuk mencintai Al-Quran, dan berdoalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang diajarkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atraf an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.